Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-temanku semua, salam sejahtera buat sahabat-sahabatku semua dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah sahabatku, pada kesempatan kali ini ya, saya ingin mengajak selalu teman-teman sahabat-sahabat untuk selalu optimis ya, menghadapi keadaan yang sampai saat ini mungkin sebagian besar merasa kena dampak daripada PPKM ya. Nah tapi sahabat, daripada kita mengeluh atau kita menyesali daripada keadaan seperti ini, ayo kita berpikir lebih positif dan tetap juga terus berkarya. Nah oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan mereview ulang ya tentang destilasi sederhana untuk asap cair, karena akhir-akhir ini banyak pertanyaan kepada saya atau yang pesan asap cair kepada saya, tapi ketika saya mau ngirim ternyata ongkosnya lebih mahal dari harganya asap cair. Nah maka dari itu saya buatkan video kali ini khusus bagaimana ya destilasi yang sederhana untuk membuat asap cair ini. Nah sebelumnya sahabat-sahabat, saya sarankan, yang kemarin banyak bertanya apakah asap cair itu bisa untuk pencegahan COVID atau corona ya. Nah itu wallahu alam ya guys ya, jadi saya tidak bisa memastikan, cuma kalau pengalaman saya selama ini, karena kemarin ada saudara saya yang satu rumah itu kena semua guys, kena COVID semua, dan tidak ada yang merawat dan dia tidak mau ke rumah sakit, jadi isolasi di rumah. Nah kebetulan saya yang merawat, dan sampai sekarang alhamdulillah ya, saya masih sehat dan keluarga saya juga sehat. Nah ketika saya pulang dari rumah saudara saya yang kena itu guys, jadi sebelum saya masuk rumah, saya semproti dulu diri saya ini dengan asap cair, bahkan sebagian juga saya minum. Nah alhamdulillah ternyata juga sampai saat ini keluarga saya semua sehat-sehat dan aman-aman aja ya. Nah jadi kalau ditanya apakah bisa, saya wallahu alam ya, atau kebetulan atau gimana, karena saya yang berkecimpung di asap cair ini ternyata keluarga saya dan termasuk saya sendiri sampai hari ini masih sehat bugar. Ini intinya. Nah juga teman-teman, kalau untuk yang sejenis untuk kita minum ya, usahakan bahannya dari tempurung kelapa ya guys ya, dari tempurung kelapa. Nah jangan dari kayu atau dari bahan-bahan lain ya. Walaupun asap cair itu sebetulnya banyak ya bahannya yang kita bisa buat untuk jadi asap cair, tapi kalau untuk kesehatan ini saya menyarankan untuk pakai tempurung kelapa. Oke, nah itu mungkin pesan saya, dan ini sifatnya opsional atau disclaimer ya guys ya, jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk pakai asap cair untuk obat corona atau COVID ya, tapi yang jelas saya hanya bicara pengalaman saya ya selama ini, dan ada beberapa teman yang juga memanfaatkan asap cair itu untuk pencegahan. Nah jadi saya ingatkan lagi buat teman-teman yang belum subscribe, yang baru saja menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa pencet juga gambar loncengnya ya guys ya. Nah, supaya ketika saya nanti upload yang baru, nah sahabat-sahabat juga langsung mendapatkan notifikasinya. Oke, jangan di skip, ikuti terus sampai selesai. Baik sahabat, sahabatku semua, yang terutama teman-teman yang di kolom-kolom komentar atau lewat WA atau lewat IG saya yang bertanya untuk detailnya membuat destilasi yang sederhana itu kayak apa. Nah ini saya ulang lagi, sebetulnya di video-video yang lalu sudah ada guys, cuma ini akan saya detailkan. Yang pertama yang kita perlukan adalah drum guys ya, drum bekas seperti ini. Nah drum, saya ini pakai drum bekas saja guys, drum bekas. Nah terus juga
setelah drum ini kita modif, kita kasih lubang seperti ini, kita bikinkan pintu seperti ini ya. Ini fungsinya untuk memasukkan bahan-bahannya ya, seperti misalnya tempurung kelapa atau kayu atau apa. Tapi kalau untuk obat ya, saya sarankan sekali lagi tetap pakai tempurung kelapa. Nah, dan juga setelah drum ini kita modif seperti ini, nah di bawah guys, di bawah ya, kelihatan enggak ini ya. Nah, di bawah sana, di dalam sana dilubangin kecil-kecil aja guys, dilubangin kecil-kecil aja. Ini sudah karena sering kepake, terjadi kerosi ya. Jadi yang pas buritnya drum ini sudah lubangnya terlalu besar. Terus bahan berikutnya adalah pipa guys, ini pipa. Kalau saya ini pakai pipa yang 1/4 ini ya, 1/4, 1,5 in guys, ini 1,5 in. Nah ini karena pas nanti ditutupnya drum ini ya. Kalau pas kita dapat pipa yang masih ada ulirnya, atau ada dratnya ini, nah ini tutup drum ini tinggal kita lepas langsung. Ini kita ulirkan aja, kita masukkan di tutup drum ini guys. Nah, terus ini terserah nanti guys, yang dia mau langsung tinggi atau hanya pendek seperti ini ya, seperti saya seperti ini hanya sekitar 50 cm. Sebetulnya ini pakai elbow guys, elbow ya, pakai elbow, tapi ini saya tidak pakai elbow karena ini ya kemarin itu ya saya menggunakan barang-barang bekas juga guys. Ketika saya mencari elbow agak kesulitan ya, saya pakai seperti ini aja. Nah, jadi kita buat posisinya seperti ini. Terus kita pipa yang ini ya, pipa berikutnya ini posisinya miring ya, kurang lebihnya ya kemiringannya sekitar apa ini ya, 30-an derajat atau 35 derajat itu. Nah, apa fungsinya? Ini supaya asap keluar lewat sini. Nanti masih ada embun-embun yang ada di sini guys. Dia kalau jatuh dia akan mengalir turun. Nah, seperti ini. Nah, terus berikutnya yang tidak kalah pentingnya di sini guys. Ya, ini sebetulnya kalau kita punya ini panjang, lebih baik langsung panjang guys. Coba karena kemarin itu bekas dan saya dapatnya hanya pendek-pendek, akhirnya ini saya buat sambungan. Baru yang selanjutnya ini ya, pipa yang ini 1 in. Tentunya semakin besar pipanya juga semakin bagus guys, ini semakin bagus. Nah, terus untuk distilasinya atau distilatnya ini saya menggunakan pipa paralon. Nah, ini saya modif pipa yang ini guys, ini masuk di pipa ini, tembus sampai sini ya, tembus sampai ujung ya. Nah, jadi pipa ini ya, pipa yang ini ya, pipa besi ini yang di dalam pipa paralon ini dia terendam air. Nah, ini airnya. Di bawah saya pakai pompa akuarium aja guys, supaya air ini terus mutar. Ini mutar naik. Nah, kita ambil dari bawah karena posisinya ini kan miring guys, pipa ini miring, kita ambil yang dari bawah. Kenapa? Supaya air ini mengalir ke atas baru keluar. Jadi semua mulai dari sini, dari ujung ke ujung ini, pipa yang ada di dalam ini terendam air. Tujuannya apa? Supaya dingin ya. Jadi pipa ini ketika dilewati asap yang ada di dalam sini dingin. Nah, ketika pipa posisi masih dingin ya, jadi terjadi pengembunan. Nah, embun itulah yang akhirnya menjadi tetesan cairan, yaitu yang disebut asap cair. Nah, jadi proses yang penting, yang utama ini guys ya, proses untuk pendinginannya ini. Terserah nanti sahabat-sahabat mau pendinginannya ini pipanya panjang, lebih panjang lagi, itu lebih bagus ya, lebih bagus karena
semakin pipa yang di dalam ini semakin dingin, maka untuk menghasilkan cairan itu semakin banyak ya, semakin tinggi. Nah itu ya guys ya. Nah terus nanti terserah mau dimodif lagi, misalnya di sini kita sambung lagi. Ini untuk tetesan pertamanya itu biasanya agak kental guys. Kalau yang turun pertama itu agak kental. Nah tapi kalau kita sambung lagi agak panjang, nah nanti yang kedua itu biasanya agak jernih. Nah itu bedanya. Nah terus untuk pemumpaannya ini ya, jadi sekali lagi ini penting, yang penting ini. Nah saya pakai pendingin air dengan kita pompakan naik ya. Nah kalau ketika air ini semakin panas ya, pompa ini semakin panas, air yang di sini semakin panas, maka sebaiknya ditambahi dengan es batu supaya untuk menjaga tetap dingin. Nah, jadi ini baru tahap pertama guys ya, penyulingan tahap pertama untuk menghasilkan asap cair. Nah ketika kita mau pakai untuk obat atau untuk yang lainnya yang ibaratnya untuk kesehatan guys, ini akan kita destilasi lagi atau kita jernihkan lagi. Tapi kalau misalnya hanya untuk kebutuhan pertanian, pengental karet, atau juga penghilang bau di kandang, dengan ini pun sudah cukup guys. Tinggal kita semprotkan, tambahi air sesuai dengan komposisi yang diperlukan. Nah mungkin nanti sahabat-sahabat kalau ingin lebih tahu lebih banyak apa manfaat asap cair, ada di video-video saya yang sebelumnya ya, nanti lebih silahkan untuk dicari aja ya di Petani Cerdas yang mengulas tentang asap cair. Dan juga kalau mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat semua yang tentang distilasi yang sederhana ini juga belum paham, silahkan nanti kontak ke WA saya ya, ke WA yang ada di link deskripsi. Insya Allah akan saya bantu dan saya balas kalau memang sahabat-sahabat mau membuat ini. Jadi saya bantu dengan gratis ya, dengan gratis guys. Kita berbagi ilmu ya, jadi berbagi ilmu itu ternyata sangat menyehatkan guys, menyehatkan sekali. Oke sahabatku semua, sampai di sini dulu saya berbagi. Semoga menjadi inspirasi buat teman-temanku semua, buat sahabat-sahabatku semua. Tetap berkarya, jangan pernah mengeluh, dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.